Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Kita masih ada di bab mengenai Internet and Marketing Mix, bagian ke-7 atau bagian terakhir. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama dari bab ini, saya menjelaskan tentang pemahaman awal mengenai marketing mix. Kemudian di bagian kedua, saya menjelaskan mengenai pengaruh internet terhadap unsur-unsur yang ada di marketing mix. Di bagian ketiga, saya tidak membahas semua unsur yang ada di marketing mix, hanya sebagian saja. Yang saya fokuskan ada di P yang proses ya. Di situ ada, di dalamnya ada product life cycle. Yang saya lanjutkan di bagian berikutnya, bahwa di era internet ini ada beberapa produk yang kalau di dalam product life cycle itu termakan oleh teknologi, termakan oleh internet, sehingga mereka ada yang di level saturation, ada yang di level decline. Ada beberapa yang di level decline dan tidak tertolong, akhirnya tewas begitu. Seperti yang saya bahas di penelitian saya, yaitu BBM. Kemudian masih ada lagi yang lain, misalnya Yahoo Messenger, atau sosial media yang cepat trending, cepat mati, pet dulu. Kemudian yang saya contohkan dan saya bahas di studi kasus di bagian berikutnya adalah media cetak dari kelompok Gramedia. Beberapa sudah tewas gitu ya, majalah Hai, salah satu majalah favorit saya dulu, yang kemudian berubah ya menjadi digital, menjadi website dan akun Instagram. Kemudian saya jelaskan di bagian berikutnya lagi mengenai extension strategi yang sudah dilakukan. Ada tipping point di situ, ada sisi price yang di bagian ke-6 atau bagian sebelumnya. Ya, secara teori dan implementasinya dari studi kasus Gramedia yang saya ambil. Bahwa ada banyak pendekatan di price ya. Ada banyak alternatif, ada downward pressure, ada pricing approach yang berbeda, ada subscription sekarang. Saya juga contohkan dari studi kasus musik misalnya, yang mulai dari kaset, ke arah CD, ke arah MP3 yang bisa dibeli eceran, sampai dengan streaming saat ini. Penghasilan musisi yang sebelumnya dari penjual album, sampai akhirnya ke YouTuber, dari video klip, konser virtual, live stream, nah begitu. Di bagian terakhir ini saya membahas dari unsur lain dari marketing mix, yaitu place. Kok tidak semuanya gitu ya, nggak cukup memang begitu ya, ruang dan waktunya. Nanti akan saya bahas lagi di bab-bab yang lain. Dari sisi place, misalnya place of purchase, masih tetap di studi kasus Gramedia. Kita semua tahu toko-toko Gramedia itu nyaman, besar ya, sangat nyaman untuk memilih buku, ber-AC lah semua pasti. Sangat nyaman meskipun ada beberapa yang disegel, tapi biasanya mereka juga menyediakan yang tidak disegel juga untuk testing ya. Bagi yang penggemar buku atau suka membaca itu seperti apa ya, surga dunia itu ya, waktu masuk ke Gramedia banyak tersedia buku begitu ya, bahkan untuk anak kecil ada spot khususnya begitu. Great Venture yang kemudian berubah, seakan-akan infrastruktur yang baik tadi itu tidak berdaya begitu dengan adanya internet ini. Kemudian ada new channel structure, paymentnya ya, pada saat saya bertransaksi di Gramedia online ya, di platform mereka itu mereka sudah mulai beradaptasi, bisa pakai GoPay misalnya. Dan saya yakin itu akan berkembang terus. Ya, mereka tidak hanya menerima transfer bank, tapi menggunakan payment gateway juga. Dan ya saat ini juga tidak boleh haram kolaborasi dengan siapapun. Semakin banyak channel, semakin baik. Tapi apakah ada channel konflik? Ya pasti. Orang akan membandingkan
antara buku cetak dan buku online. Ya faktanya gitu, saya sendiri kadang sering menolak untuk menjual buku cetak ya, untuk beberapa buku yang memang sudah disediakan gratis tapi dengan iklan begitu ya di Google Play. Beberapa masih request cetak. Ya meskipun ada yang saya penuhi tapi banyak yang tidak. Tapi itu ada channel konflik memang. Dan itu kalau saya gitu ya, penerbit yang kecil gitu ya. Ya kalau Gramedia penerbit yang besar, itu akan jadi konflik yang tersendiri ya. Khususnya dari sisi pengarang, royalti dan segala macam. Distribusi ya, memang ada channel konflik. Sehingga pada akhirnya nanti vendor-vendor yang mulai melakukan extended itu akan memiliki virtual organization. Ada efisiensi di situ. Apakah pada suatu saat nanti toko-toko brick and mortar atau toko-toko fisik Gramedia tadi tiba-tiba punah? Mungkin. Sama seperti bank ya. Kalau Anda lihat materi saya yang di IT for Finance, itu ada branchless banking yang mulai sedikit demi sedikit ya menghilangkan secara fisik ya, e-banking juga menghilangkan bank-bank secara fisik, minimal mengurangi. Review saya yang terakhir dari prosesnya, how do people consume services, bagaimana orang mengkonsumsi layanan tersebut. Ya masih di studi kasus Gramedia tadi, bagaimana tradisi orang membaca. Apakah betul kalau e-magazine tadi itu dijual dalam bentuk gelondongan? Tahu gelondongan itu istilah saya, misalnya dalam satu majalah utuh ya, misalnya tadi majalah Hai, majalah Bubu, dalam satu majalah utuh. Apakah betul itu nanti akan terbaca semua? Sedangkan pada saat itu masih berbentuk cetak gitu ya, misalnya majalah Hai keluar seminggu atau 2 minggu sekali begitu ya, itu kalau saya, kalau bahasa Jawanya dieman-eman ya, diirit-irit gitu kalau baca, supaya pas nanti waktu 1 minggu saya habis baca, nah saya dapat lagi majalah yang baru. Kalau langsung tiba-tiba sehari saya habiskan baca, itu waduh, nunggu lagi nih saya seminggu lagi begitu. Nah tapi kebiasaan orang kan berbeda-beda. Nah sekarang ya mau nggak mau kan harus ikut arus ya. Orang itu seperti apa sih? Sama seperti baca koran. Kalaupun baca koran cetak, kalau Anda atau saya membaca koran, apakah dibaca semua beritanya? Tidak. Apa yang kita tertarik? Bagi Anda mungkin yang tidak suka olahraga, ya nggak mungkin membaca halaman olahraga. Meskipun di situ ada 3-4 halaman. Ya karena Anda nggak suka. Jadi ada seksi khusus atau section khusus di situ. Nah, ini kan how do people consume services. Berarti sebenarnya mereka hanya membutuhkan yang mereka inginkan. Gimana kalau itu ditaruh di akun sosial media, di Instagram atau di feed yang sudah dipecah-pecah? Ya. Dengan kategori tertentu sehingga mereka jauh lebih mudah untuk menemukan apa yang mereka inginkan. Itu contoh majalah ini ya. What process do they have to go through to acquire the service? Saya itu kalau baca koran misalnya begitu. Misalnya tabloid kontan tadi yang di bagian sebelumnya saya sebut, saya sering baca juga, entah cetak gitu ya, karena ada di perpustakaan kampus, ataupun yang online juga, atau lewat Telegram biasanya, karena tabloid kontan itu punya bot ya di Telegram yang update secara otomatis, mengirimkan alert ya ke saya kalau ada update berita. Sulit nggak begitu untuk memilah kategorinya? Kalau seperti tabloid konten tadi, iya sulit gitu, karena di botnya itu mereka seperti all round, semua berita di-push sama dia. Beda dengan CNBC yang meskipun botnya lebih sederhana, tapi sudah dikategorikan khusus. Ya, ada yang berita keuangan, ada yang macam-macam. Ya, dan bot-bot seperti itu juga berbeda-beda pada akhirnya.
Nah sekarang kalau saya hanya mau baca berita olahraga, sulit nggak sih gitu? Saya harus masuk dulu ke website gitu ya, kayak Detik, Liputan 6 gitu ya. Kemudian milih menu olahraga, kemudian baru bisa baca. Ah kesuwen pak gitu. Nggak bisa atau kita langganan ada alertnya gitu. Sekarang aplikasi-aplikasi itu mulai bisa seperti itu ya. Bisa mengkategorikan dan mengirim alert secara spesifik sesuai dengan keinginan kita. Nah, sekarang masalahnya, apakah itu sudah diadaptasi oleh banyak vendor? Kalau hanya sekedar kontak gitu ya, mengisi membership segala macam, umum ya, biasa. Reminder, registration biasa. Subscription tadi seperti musik dan macam-macam tadi. Ada form filling itu juga biasa. Nah, sekarang yang saya soroti adalah reminder dan degree of technology. Seperti tadi media tadi. Saya hanya ingin berita tentang musik. Kalau Anda menggunakan beberapa aplikasi khusus ya, seperti Kurio, Babe dan teman-temannya itu mereka sudah bisa melakukan reminder khusus tadi ya, sesuai dengan minat yang kita isikan di awal. Tapi itu kan hanya umum ya. Degree of technology-nya itu biasa saja. Tapi sudah ada yang menggunakan artificial intelligence misalnya. Nah, itu untuk media. Nah, bagaimana dengan supermarket misalnya? Pada saat video ini dibuat ya, saya masih belum melihat itu. Yang ada misalnya saya sebut ya, Indomaret, Alfamaret itu yang ada mencetak brosur full color yang masih sering itu dibagi ke perumahan-perumahan ya, diselip-selipkan ke pagar atau disediakan di tokonya mereka. Yang dari kita nggak akan baca semuanya kok. Kita nggak tertarik semuanya. Misal ada keluarga yang baru punya bayi gitu, ya dia akan tertarik dengan diskon yang produk-produk bayi, padahal dicampur aduk di situ membaca satu-satu, males lah. Gimana kalau itu membernya dilihat berdasarkan market basket analysis? Ya, nanti saya jelaskan lagi di bagian e-commerce ya. Jadi berdasarkan kebiasaannya waktu membeli, oh orang ini member A ini rutin loh membeli popok bayi misalnya. Jadi nanti kalau ada promo yang produk bayi, entah itu susu formula, minyak telon, minyak kayu putih, bedak bayi, sampo bayi, dia akan saya broadcast. Entah itu melalui WA, email, atau apapun. Jadi broadcastnya nggak ngawur begitu. Itu berarti sudah ya mulai belajar, mulai agak-agak canggih sedikit ya. Ada degree of technology-nya di situ. Remindernya mulai cerdas, tidak semuanya di reminder, bosen kita. Mungkin ada yang registrasi di Shopee, di Tokopedia pasti akan dapat reminder email ya. Dan kadang kita juga bingung, ini saya nggak tertarik sama barang ini kok saya dikasih ini ya. Nah begitu misalnya pada saat video ini dibuat ya. Nah itu proses yang harus diperhatikan, yang harus diadaptasi oleh para vendor. Jadi kesimpulannya memang internet and marketing mix ini vendor, supplier, produsen itu harus beradaptasi. Yang tidak hanya mempelajari marketing mix dari sisi teoritis, tapi dari sisi praktek. Itu kenapa yang sebelumnya saya kasih studi kasus yang Gramedia tadi. Sulit. Dan seharusnya di situ peran konsultan ya, marketing consultant. Itu kenapa mereka juga biasanya tarifnya mahal. Karena mereka seharusnya yang baik ya. Konsultan yang baik itu melihat dari bird eye view, jadi dari sudut pandang mata burung ya, dari atas. Mereka melihatnya secara kalau istilah kerennya secara holistik begitu. Ya, berbeda dengan mungkin yang orang internal yang ya mungkin terjebak dengan konflik-konflik internal. Ya kalau mungkin orang internal itu sudah sanggup melihat secara holistik ya, ayo jalan, ayo beradaptasi. Gunakan teori-teori tadi untuk diaplikasikan ke dunia nyata begitu. Itu yang paling penting dari sini. Itu untuk bab internet and marketing mix. Kita akan ketemu lagi di bab yang lain, masih di mata kuliah online atau
materi IT for marketing, atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.